Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama dan instansi terkait, staf khusus Menteri Agama, pimpinan Ormas Islam, alim ulama, undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin 12 April 2021, bertepatan 29 Sya'ban 1442 Hijriah, Bapak Ibu dan kita semua dapat hadir dalam acara paparan posisi hilal awal Ramadan 1442 Hijriah 2021. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama paparan posisi hilal awal Ramadan 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Nurwendaya, Tim Falakiyah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Cecep kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Ramadan 1442 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ Tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Ramadan 1442 Hijriah. Hadirin sekalian yang kami hormati, hari ini adalah hari yang betul-betul bersejarah
hari yang sangat istimewa, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, merupakan hari yang istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari yang sangat menentukan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, hari Isbat. Isbat awal Ramadan 1442 Hijriah. Sebelum saya menyampaikan paparan mengenai data-data posisi hilal, izinkan saya membahas terlebih dahulu data posisi hilal penentu awal Ramadan 1442 Hijriah ini sangat istimewa. Kita lihat terlebih dahulu bahwa kalender Hijriah merupakan kalender yang istimewa, kalender yang sangat akurat. Mengapa demikian? Hanya kalender Hijriah yang tiap bulan dihisap. Setidaknya 3 kali dalam setahun bersamaan dengan sidang isbat di negeri kita ditentukan secara konfirmasi, secara ru'yah, yang merupakan dasar untuk penetapan tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gerak revolusi bulan merupakan dasar perhitungan kalender Komariah. Kalender Komariah ini diawali dengan apa yang disebut sebagai ijtima, conjunction new moon atau bulan mati, yang berlangsung saat posisi bulan searah dengan matahari dari bumi kita. Saat ini adalah hari yang istimewa, hari istimewa. Jadi selain hari hisab, hari ru'yah, kemudian hari isbat, hari ini adalah hari istimewa. Secara astronomis bahwa bulan searah ke arah matahari. Karena bulan mengedari bumi kita sekitar 29,2 sampai 29,8 hari satu kali siklusnya, sehingga umur bulan Sya'ban sama seperti bulan Ramadan, bulan Syawal, kalau tidak 29 hari, 30 hari. Dan yang menentukan adalah seperti hari ini, hari yang menentukan hari tanggal 29. Apakah besok tanggal 30 Istiqmal, atau besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan? Inilah yang kita bahas. Memang sepanjang malam kita lihat di sini bahwa yang namanya istimewa pada saat itu fase bulan itu mati. Kenapa? Karena seluruh bagian bulan yang menghadap ke bumi merupakan bagian malam hari, sehingga dia tidak memantulkan sinar matahari. Baik Bapak, jadi dasarnya adalah gerak revolusi bulan mengedari bumi kita, menyertai bumi mengedari matahari. Itulah yang dipakai sebagai dasar perhitungan kalender Komariah, yang kita kenal sebagai kalender Hijriah. Nah, saya coba untuk sedikit menjelaskan bentuk atau fase bulan. Bulan ini mudah diamati, berbeda dengan matahari. Kalender Syamsiah kita tidak melihat matahari yang berubah bentuknya bulat terus, hanya posisinya yang berbeda-beda sedikit. Tapi bulan dari hari ke hari selalu berbeda-beda, bentuknya maupun kalau kita lihat posisinya terhadap matahari. Pada saat bulan ke arah matahari dari pusat bumi bisa dihitung dengan ketelitian yang sangat akurat. Itulah yang disebut sebagai ijtima, new moon, bukan nyuman. New moon adalah bulan mati, Nyuman adalah tanggal 1. Setelah Nyuman diketahui, maka kita akan tahu kapan Nyuman. Baik, kita lihat
pada saat searah ke arah matahari, saat matahari terbenam, contohnya ini istimewa pada saat maghrib, maka sepanjang malam kita tidak akan pernah melihat bulan. Ada hari tanpa bulan. Itulah istimewa. Sehari kemudian bulan mulai bergeser ke timur karena bulan merupakan satelit bumi meninggalkan matahari. Maka kita melihat bulan bentuknya sabit, muda. Kemudian pada kuartir pertama, saat bulan ada di atas kita, bentuk bulan separuh menghadap ke barat, membesar lagi, istiqbal bulan purnama, kemudian bulan sabit susut atau waxing dipus, lalu kuartir kedua, second quarter, lalu sabit tua. Jadi menjelang istimewa itu kita akan melihat bulan terkadang pagi hari saat subuh sebelum terbitnya matahari. Itu adalah bulan sabit tua. Secara falak kita bisa membedakan apakah itu hilal atau bulan sabit tua. Para falak mengetahui jika bulan pada saat terbenamnya matahari, bulan ada di atas ufuk, itu dikenal sebagai hilal. Ciri khasnya apa? Bentuk hilal selalu terlentang. Jadi saat ini hilal pun terlentang, makanya diobservasi. Nah, sebelum istimewa, bulan belum ke searah, belum istimewa, maka ada istilah bentuk bulan tengkurap. Nah, tengkurap itu bukan hilal, itu adalah muhak. Itu kita bisa bedakan. Nah, ada hal yang menarik, jangan ragu dengan hasil hisab kita. Hisab di Indonesia, alhamdulillah semuanya sudah kontemporer. Dulu orang banyak yang menganggap, bahwa hisabnya katanya paling modern. Tapi siapa yang bisa menjamin hisab kita modern? Satu-satunya yang bisa dibuktikan hasil hisab adalah fenomena istimewa yang sangat istimewa, ditandai oleh gerhana matahari nanti menjelang awal bulan Dzulqa'dah pada 10 Juni tahun ini. Insya Allah ada gerhana matahari. Sayangnya hanya disaksikan sebagian kecil di daerah Alaska, Amerika Utara. Kita bisa menghitung dan kita bisa mengecek akurasinya. Contoh 11 Juni 1983, saat saya masih di Observatorium Bosca, saya dicepu. Saat itu istimewa, saya belum tahu dulu hisab ruyah. Tapi setelah itu saya tahu, oh ternyata betul bahwa gerhana matahari total yang betul-betul diperhitungkan ketelitiannya hanya dalam bentuk detik saja. Bayangkan kalau tidak teliti, gerhananya 5 menit, perbedaannya 5, misalnya 10 menit, udah lolos itu gerhana. Nah, kemudian nanti tanggal 4 Desember juga ada lagi gerhana matahari, tapi sayangnya di tahun ini bagian selatan, daerah Antartika. Tapi kita bisa mendengar nanti waktunya dari TV, dari media. Baik, nah inilah Bapak perubahan bentuk fase bulan. Kita lihat di belakang tadi matahari, bulan sabit setelah searah itulah hilal. Hilal bahasa Melayu namanya anak bulan. Anak bulan itu hilal. Hilal ada jika sudah istimewa. Para penghulu lebih hafal. Pak Cecep, istimewa itu katanya kan kumpulnya matahari dan bulan. Kalau matahari dan bulan sudah kumpul, maka akan muncullah anak bulan, itulah hilal. Kalau belum istimewa, mana mungkin ada anak bulan, kumpulnya saja belum, katanya tidak sah, dan itu bukan hilal. Alhamdulillah sekarang adalah hilal. Kenapa? Karena hari ini istimewa sudah berlangsung, ya.
Hari ini istimewa sudah berlangsung pada tadi pagi. Baik, kita coba melihat sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan menunjukkan di sini tentang bagaimana dengan peta ketinggian hilal di dunia, tidak saja di Indonesia. Peta ketinggian hilal saat matahari terbenam, penentu awal Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini Senin, kita lihat 12 April 2021 Miladiah. Dari sini kita bisa melihat, Bapak. Mohon maaf. Yang garis kurva tebal ini ketinggian hilal 0 derajat. Artinya apa? Pada saat terbenamnya matahari ketinggian hilal 0 derajat. Ada yang mengatakan hilal terbenam bersamaan dengan matahari bersama-sama. Kemudian wilayah utara ini ketinggiannya negatif. Mustahil hilal terlihat. Kenapa? Karena hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Saat terbenamnya matahari, maka hilal sudah -1 derajat di bawah ufuk. Nah, ada yang mengatakan, mengapa kok harus terbenamnya matahari? Rasulullah mengajarkan kita, awal bulan Hijriah dimulai pada saat terbenamnya matahari. Jadi saat ini adalah saat yang tepat di berbagai wilayah di Indonesia melakukan ru'yatul hilal penentu awal bulan Ramadan. Kemudian kita lihat di sini 1 derajat, 2 derajat. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini 2,5, ini 3,5, sekitar 2,6 di Jayapura sampai dengan 3,6 karena miring, di mana di Bengkulu. Jadi hari ini ternyata tidak paling tinggi itu tidak di Aceh tapi di Bengkulu. Mengapa? Karena kurvanya miring. Lalu mengapa kurvanya miring? Dari bulan ke bulan kurva ketinggian hilal ini selalu berubah-ubah tergantung dari posisi matahari dan bulan di langit yang teramati dari bumi kita. Kita lihat, nah yang menarik di sini, insya Allah mayoritas di dunia Ramadan insya Allah besok, secara hisab besok, dan perlu diklarifikasi, dikonfirmasi dengan ruyahnya di kita. Kenapa? Jadi yang lusa itu ya di sini yang negatif, karena negatif itu mustahil bisa terlihat. Nah, jadi Senin 12 April 2021 pukul 02.31 GMT atau 09.31. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebelum Indonesia, saya ingin menunjukkan sedikit mengapa hari ini, istimewa hari ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Jawabannya adalah, per definisi astronomis, yang namanya istimewa, jika bulan dan matahari memiliki bujur astronomi atau bujur ekliptika yang sama, betul, bujurnya sama, tapi bulan letaknya sekitar hampir 4 derajat minus itu menunjukkan di selatan matahari. Jadi walaupun istimewa tidak ditandai oleh gerhana matahari, namun karena orbit bulan miring, maka ada saatnya saat istimewa bulan menutupi matahari, itulah gerhana matahari. Dan itulah pengecekan hisab yang sangat akurat. Karena gerhana matahari bisa dilihat. Kalau hisab saja boleh jadi hisab saya lah yang paling akurat. Nanti dulu, tolong cek. Anda hitung istimewa yang istimewa gerhana, selisihnya berapa? Barulah kita tahu. Jadi kita lihat posisi bulan itu di selatan matahari kira-kira hampir 4 derajat, 3 derajat 53 menit minus itu menunjukkan di selatan matahari. Kemudian
Jadi benar hari ini adalah hari ijtima. Kapan? Pukul 9.31 WIB tadi. Baik, seterusnya. Nah, mungkin saya memberikan sedikit gambaran dari program Starry Night yang saya coba aplikasikan di sini. Kita lihat, pertama, kita bandingkan kemarin. Pantai Jakarta 11 April 2021. Saat terbenamnya matahari adalah pergantian tanggal bulan Komariah. Kemudian bulan berada di bawah ufuk negatif, bentuk bulan pun kelihatan adalah di sini, bentuknya tengkurap. Nah, jadi kalau kemarin bentuknya tengkurap karena belum hilal. Hari ini di Jakarta 12 April 2021, saat terbenamnya matahari, kita lihat ini bulan. Bulannya di sini sudah cukup tinggi. Lebih dari 3 derajat. Bentuknya kita lihat samar-samar, sabit muda tipis, inilah hilal. Sabit muda tipis, karena kalau tebal bulan sabit bukan hilal. Bentuknya telentang, betul. Lalu besoknya 13 April semakin tinggi, semakin tebal. Lusanya bulan sudah berada di sebelah utara matahari, semakin tebal, sabit muda terlentang. Per hari bulan bergerak meninggalkan matahari 12 derajat. Per jam sekitar setengah derajat atau selebar piringan matahari atau bulan. Jadi kita pahami, bisa kita pahami mengapa hasil ru'yah itu lebih sering dilaporkan oleh saudara-saudara kita yang meruyat itu semakin ke barat. Karena semakin ke barat semakin tinggi. Kenapa? Karena maghribnya semakin terlambat. Ya, semakin terlambat maka bulan pun meninggalkan matahari. Nah, setiap jamnya di sini sekitar setengah derajat. Ya. Ini posisi beberapa hari. Baik. Nah, ini juga ilustrasi yang saya tolong sedikit, mohon maaf. Oke. Ilustrasi posisi bulan matahari. 1. Ilustrasi posisi bulan matahari, ya. Ini bumi di POB Cibeas Pelabuhan Ratu, karena markas menghitung hisabnya kita saat ini di POB Cibeas Pelabuhan Ratu. Bedanya dengan Jakarta dikit sekali. Kalau di sana 3,59, Jakarta 3,55. Jadi hanya desimalnya kecil sekali perbedaan tinggi antara Jakarta dengan di sini ya. Saat matahari terbit di PUB Cibeas Pelabuhan Ratu, Jakarta juga bedanya tidak banyak. Pukul 05.56 WIB. Nah, di sini matahari ada di sebelah timur. Hilal belum lahir. Kenapa? Karena belum ijtima. Kemudian pada saat pukul 9.31 WIB, umur hilal 0 jam. Kenapa? Saat itu terjadi ijtima, konjungsi. Jadi dari pusat bumi, bulan ini searah dengan matahari. Kemudian pada saat terbenamnya matahari 17.55 di sini, hilal sudah ada dengan ketinggian 3,59 derajat. Bentuknya sabit muda, hilal. Bentuknya telentang, tidak tengkur. Ini yang kita lihat. Umurnya 8 jam 23 menit.
Ini satu ilustrasi saja untuk posisi pada hari ini. Lalu Indonesia, kita bangga dengan Indonesia, apalagi bagi para peruyat, Pak. Indonesia memiliki 3 zone waktu, WIB, WITA, dan WIT. Artinya apa? Dari Sabang sampai Merauke itu lebih dari 5.000 kilometer. Berarti sekitar 1/7,5 kali keliling dunia. Ini menguntungkan. Mengapa? Karena kita membujur. Beda kalau negara yang misalnya melintang ke atas. Jadi ruyahnya itu dari ujung sampai ke ujung, kita lihat sangat banyak. 2,5 di sini, kemudian 3,75. Nah, ini istimewa 9,931 RIB. Jadi istimewa itu sebetulnya suatu fenomena astronomis di mana saatnya bersamaan tapi waktu lokal yang berbeda. Bagi wilayah barat, istimewa terjadi 9.31 WIB. Wilayah tengah tambah 1 jam 10.31. Kemudian timur 11.31 WIB. Apa artinya? Semua istimewa di wilayah Indonesia istimewa qoblal ghurub. Pada saat ghurub, pada saat terbenamnya matahari di seluruh Indonesia sudah istimewa. Itu satu fenomena peralihan antara bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ketinggian hilalnya biasanya disajikan dalam bentuk ibu kota. Jayapura itu sekitar 2 derajat 37,04. Kemudian di selatan ternyata Bengkulu, bukan Aceh, 3 derajat 37,95. Kadang-kadang sulit, masyarakat lebih enak 2,6 derajat sampai dengan 3,6 derajat, lebih mudah memahaminya. Nah, tapi ada yang menguntungkan, sekalipun di sini lebih tinggi, keuntungan Aceh, keuntungan Sabang sederhana. Kenapa? Karena umur bulan lebih tua. Mengapa umur bulan lebih tua? Karena terbenamnya matahari lebih lama, paling terlambat. Mengapa menguntungkan? Karena umur bulan didefinisikan sebagai terbenamnya matahari dikurangi istimewa. Jadi istimewanya kalau di barat kan tadi jam 9.31. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali. Nah, ini Bapak, 34 ibu kota provinsi, ketinggian semuanya 2,6 derajat sampai dengan di Bengkulu ini 3,6. Aceh hanya 2,33, jadi sedikit lebih rendah. Tapi yang jelas ini sudah cukup signifikan. Nah, ada yang menarik. Setiap tahun Kementerian Agama menyelenggarakan musyawarah kerja hisab ruyat untuk menghitung hisab 2 tahun ke depan, tahun sekarang dan 2 tahun ke depan. Seperti posisi ini adalah hasil temu kerja hisab ruyat tanggal 24-26 Juli 2019 di Hotel BW Suite Belitung, Bangka Belitung. Nah, ini adalah rekap dari berbagai perhitungan sistem hisab di Indonesia. Indonesia itu kaya dengan sistem hisab. Setidaknya ada 28 hisab, ahli hisab di Indonesia. Mereka menghitung posisi hilal untuk saat ini. Dengan markasnya di POB Cibias Pelabuhan Ratu, semuanya mengatakan bahwa istimewa terjadi pada 12 April pada pukul sekitar 9.31 dengan ketinggian kita lihat semuanya di atas 3 derajat.
Semuanya di atas 3 derajat. Dan yang menarik adalah hasilnya adalah keputusan awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 13 April 2021. Inilah yang dipakai dasar untuk SKB. Inilah yang dipakai dasar untuk Takwim Standar Indonesia. Takwim Standar Indonesia untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sifatnya baru, sifatnya masih harus diuji, masih informatif, dikonfirmasikan dengan isbat. Makanya dalam takwim standar awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah menunggu kepastian hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ini yang menarik. Baik, saya teruskan. Nah, kita lihat Bapak. Salah satu contoh. POB Cibeas, Pelabuhan Ratu, Senin 12 April 2021 bertepatan dengan 29 Syaban 1442 Hijriah. Pada saat Gurub Sam, matahari terbenam, tinggi hilal mar'i yang kelihatan oleh kita 3,59 derajat. Jarak busur bulan matahari 4,30 derajat. Beda azimut bulan matahari minus 1,34 menunjukkan bulan berada di sebelah selatan matahari. Umurnya 8 jam 12 dan hilal terbenam hampir 15 menit setelah matahari terbenam. Jadi ada waktu 15 menit untuk meru'yah. Para hakim di Indonesia sudah mengetahui semuanya, karena beliau punya akan mengisbatkan ru'yat kesaksian hilal. Ya. Para peruyat jelas akan tahu, karena mereka juga dibekali dengan hisab sebagai panduan ru'yahnya. Lalu kita lihat lagi, seperti apakah hilalnya. Dari program Starry Night saya tunjukkan hilal awal Ramadan, bentuknya sangat tipis, melengkung, miring selatan, jadi tanduknya miring ke selatan, ujung tanduknya miring ke selatan, tipis. Fraksi hilalnya 0,21%, umurnya 8 jam 23 menit 12 detik. Pak, tipis, ya memang hilal. Kalau hilal pasti tipis. Bayangkan fraksi iluminasi ini berkaitan dengan seberapa persen permukaan bulan yang tampak oleh mata kita. Kalau purnama 100%, bulan separuh 50%, ini 0,21%, bentuknya tipis, ini hilalnya. Baik, ini contoh saja. Alhamdulillah Pak, saat ini masyarakat sudah tahu. Kalau dulu awal-awal tahun 2003, 2004 pada saat saya paparan menunjukkan ini, di luar ramai, Allahu Akbar. Kenapa? Pak Cecep sudah menunjukkan hilalnya. Padahal ini adalah simulasi hilal dari program yang hasilnya kalau dibandingkan memang tidak beda banyak. Baik, dengan program yang lain lebih mudah kalau kita membayangkan jika bumi tuna angkasa tidak punya udara, sehingga pada siang hari kita bisa melihat matahari, kemudian bulan. Apalagi di sini program bulannya saya kasih tanda, oh ini ada the moon. Nah, inilah dengan perbandingan yang proporsional seperti ini. Jadi hilalnya di atas, ini matahari, hilalnya di sini. Tapi ada yang menarik, oh ternyata ada yang terang di dekat hilal di sebelah utaranya. Apa itu? Inilah bintang kejora. Zaman dahulu konon ceritanya ada yang salah melihat, ada yang melaporkan bintang kejora hilal kehalang oleh bintang kejora planet Venus, kehalang oleh awan, lalu melaporkan sebagai hilal. Dicek posisinya, ternyata itu posisi Venus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pada tahu, apalagi sekarang sudah mempergunakan apa yang dikenal sebagai teleskop. Hampir semua
tempat-tempat ru'yatul hilal di Indonesia sekarang dilengkapi oleh teleskop, setidaknya teodolit. Jadi tidak hanya dengan mata telanjang saja. Ini yang ingin saya tujukan. Letaknya sekitar 2,5 derajat. Venus, alhamdulillah, sekalipun misalnya Venus ini dapat tampak oleh teleskop dengan perbesaran 185 kali saja, ukurannya 0,5 derajat, dia sekitar sama dengan bulan. Cuman yang menguntungkan satu, bentuk Venus ini seperti bulan, kadang bentuknya sabit, kadang purnama. Venus sedang istiqbal, Venus sedang purnama, bentuknya bulat. Jadi nggak mungkin sekarang ada yang keliru melihat, oh ini hilal. Nggak mungkin, karena hilal, mana ada hilal bentuknya bulat seperti matahari. Jadi kemungkinan salah bisa dieliminir, insyaallah. Jadi kalaupun ada yang melaporkan dengan posisinya di sebelah selatan matahari, bukan di sebelah utara matahari, dengan teleskop pun bisa dibuktikan bahwa bentuk Venus ini dengan 185 kali perbesaran saja, teleskop kita banyak yang kita miliki, maka bentuknya tidak seperti bulan sabit, tapi bentuknya pas sekarang sedang purnama. Sebagai ilustrasi, saya tunjukkan. Kerjasama yang baik, Pak, yang sinergik antara peruyat-peruyat di Indonesia yang modern, yang dilengkapi atau dipersiapkan dengan hisab, dengan hakim agama yang mereka pun juga mengetahui kapan dia bisa mengisbatkan atau tidak menolak hasil ruyahnya, karena mereka pun akan mengetahui. Bentuknya begini, tinggi hilal 33529. Ini adalah aturan untuk peruyat, aturan hukum hakim agama, apakah mau mengisbatkan kesaksian ruyah atau dia menolak untuk mensyahadahkan. Hilal tidak mungkin dapat terlihat sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam 17.55, jadi mustahil kita bisa melihat hilal sebelum matahari terbenam, karena matahari terangnya jutaan kali dibanding hilal. Apalagi kalau ditanya, hilalnya gimana? Mataharinya kelihatan enggak? Enggak. Hilalnya kelihatan. Wah, hebat, sakti sekali, pasti ditolak gitu ya. Jadi tidak mungkin peruyat melaporkan sebelum matahari terbenam. Hilal tidak mungkin dapat terlihat setelah matahari terbenam. 18:09:54, kira-kira hampir 15 menit. Itulah rentang dari hilal. Kalau sudah waktunya bulan terbenam, sudah nggak usah ruyah, silakan sholat maghrib, karena mataharinya, hilalnya sudah terbenam. Ilustrasi sedikit. Di kalangan mabim mereka suka sekali gambar seperti gini, sederhana. Tingginya 137 meter di atas permukaan laut. Ini matahari, bulannya, hilalnya sabit, sama seperti tadi. Jadi bentuknya cukup tinggi. Nah, ini salah satu pedoman, Pak. Kalau yang meruyah itu memakai mata, kasat mata maksud saya, jadi tanpa alat, mereka selalu membawa seperti ini. Begitu pula hakim agama, mereka pun juga akan melihat, dicocokkan, ditanya, posisinya gimana, benar tidak, jangan sampai salah gitu ya. Harus diyakinkan bahwa sinergi itu yang nanti dilaporkan ke sini adalah peruyah yang sudah disumpah atau di bawah sumpah, yang telah disumpah oleh hakim agama, mengisbat ruyatnya, karena isbatnya dilaksanakan di sini, dipimpin oleh Bapak Menteri Agama. Baik, saya bandingkan dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia hari ini adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, sama seperti Muhammadiyah. PP Muhammadiyah ini hari ke-30, karena tanggal 1 Sya'bannya mereka tanggal 14, sementara Takim Standar, kemudian yang lain-lain, Nahdien, kemudian juga Persis, yang lain-lain, semuanya itu tanggal 15, sehingga tanggal 29 kita sesuai dengan takvim standar Indonesia.
Kita sesuai dengan takwim Mabims. Di sini. Menarik. Kemarin apapun yang terjadi di Saudi Arabia, sekalipun tanggal 29 hari Ruyah, itu masih negatif, kira-kira minus 6 derajat. Belum istimewa. Hari ini ketinggian hilal di Saudi Arabia 4,42 derajat. Hari ini adalah hari ijtima. Sama. Di Saudi pun hari ijtima. Waktunya saja dikurangi 4 menit. Jadi 4 jam maksud saya. Kemudian 21 menit sedikit lebih, dan umurnya jelas lebih tua di sana 13 jam. Kenapa? Karena terbenamnya matahari di Saudi Arabia, di Makkah itu kira-kira 4 jam sampai 5 jam lebih terlambat dibanding kita, sehingga umurnya lebih tua. Baik, saya tunjukkan sedikit hilal di Saudi. Ya, lebih tebal, betul, karena umur lebih tua. Enak sekali kan. Oh, hilal itu 6 bulan. Berarti kalau umurnya lebih tua, pasti lebih tebal seperti halnya manusia. Ini bentuknya. Baik, saya teruskan. Ya, bentuk hilal awal Ramadan di Mekah, Saudi Arabia. Nah, kita lihat, kita pun paham gerak harian benda langit di Saudi kan 20-an derajat miring ke utara. Kenapa? Karena kutub langit utara ada di sini. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu di sekitar khatulistiwa jadi agak tegak. Kalau kita secara 6 derajat jadi miringnya, bahkan geraknya ke sini karena ada di selatan. Ini untuk Mekah, untuk Mekah ya, untuk Mekah, posisi di Mekah. Jadi insya Allah kalau dilihat dari hisab di sini, Bapak izinkan saya membahas satu kriteria Mabims, kriteria yang disepakati oleh negara, Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 2, 3, strip 8. Ketinggiannya minimal 2, elongasi atau jarak bulan matahari minimal 3, kemudian atau usia umur bulan 8 jam. Nah, salah seorang anak bangsa kita, dia S3 dari Jepang, sekarang berada di Taiwan. Dia membuat aplikasi ini, memudahkan kita. Kalau angka-angka kadang-kadang tidak semua orang bisa memahami langsung. Tapi kalau kita lihat daerah di sini, dengan kriteria 238, Bapak melihat bahwa daerah merah itu daerah yang not visible. Jadi tidak masuk daerah Mabims. Sementara daerah hijau, daerah yang visible menurut kriteria Mabims, kriteria yang kita sepakati bersama. Nah, maka kita lihat dari sini dengan hisab kriteria Mabim, seluruh wilayah Mabim sudah masuk. Jadi hari ini posisi hilal sudah masuk awal bulan, berarti maghrib itu sudah. Setelah maghrib berarti sudah mulai masuk tanggal 1. Hanya kebiasaan kita bahwa biasanya kalau setelah maghrib 1/4 hari itu dikorbankan. Karena tidak mungkin kalau sidang isbat, misalnya pengundang sidang isbat tanggal 30 atau tanggal 1, kan tidak mungkin. Ya, tetap tanggal 29. Baik, saya teruskan. Jadi ini yang dipakai. Nah, awalnya ada 86 titik. Belakangan ada 2 titik tambahan. Yang pertama dari Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jakarta. Kemudian sekarang ada sumbangan baru di Lampung, ada observatorium astronomi ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Jadi markas juga dari Lampung, nambah 1 lagi,
Sehingga di sini kita lihat semuanya ada 88 lokasi Ru'yatul Hilal yang terbentang dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Dengan konsentrasi yang utama langganan para ahli ru'yat di Indonesia, di Jawa Timur 25 tempat. 25 lokasi Ru'yatul Hilal. Aceh 7. Setelah ini Jawa Barat dulu ada 8, Aceh 7. Kemudian di sini Kepri, luar biasa, Kepri juga 6. Dan yang mengejutkan adalah di Papua Barat ada 4 titik, Pak. Bayangkan 4 titik sekarang. Jarang. Baru pertama kali Papua Barat itu sekarang berkembang tempat ru'yat 4 titik. Semuanya 8 titik dan tinggi hilal antara 2,6 sampai dengan 3,6 derajat. Nah, Bapak sekalian, saya tentu saja ingin menjelaskan bahwa namanya Ru'yatul Hilal itu adalah satu observasi astronomis. Observasi diterima itu jika ada referensi. Lalu, adakah referensinya? Ada. Pertama, ada referensi pelaporan hilal jika awal Ramadan 1442 Hijriah ini teramati di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, di PUB Cibias 4,59 semuanya sudah memenuhi. Kenapa? Karena jurisprudensi dasar kriteria Imkanul Ru'yat Indonesia 2 derajat itu adalah hasil kesepakatan bersama untuk kemaslahatan umat. Ini yang jadi senjata kita. Ini kesepakatan bersama. Hilal Syawal 1404 Hijriah tahun 1984 telah dilihat oleh 6 peru'yah. Saat itu masih ada hakim agama karena masih di bawah Departemen Agama. Sekarang hakim agama sudah berada dalam naungan, mereka tidak meru'yat, tapi mereka yang mengisbat kesaksian ru'yahnya 6 orang. Kemudian saya teruskan lagi. Bagaimana dengan di PUB? Sudah memenuhi kriteria MABIMS. Inilah kriteria yang kita pegang sebagai kesepakatan negara serumpun. Tinggi hilal minimal 2 derajat sudah, antara 2,6 sampai dengan 3,6. Kalau ngasih bulan matahari minimal 3 derajat sudah jauh di atas itu. Dan atau umur bulan minimum 8 jam. Atau memang di timur sedikit kurang dari 8, di barat lebih dari 8. Tapi atau yang jelas di sini semuanya di seluruh wilayah Indonesia, kalau ada yang melaporkan hilal sudah memenuhi kriteria MABIMS awal bulan Hijriah. Menarik. Makanya saya melihat begitu seriusnya Kementerian Agama dengan menempatkan 88 titik resminya. Belum lagi dibantu oleh instansi-instansi lain seperti BMKG dengan stasiunnya masing-masing, 8 planetarium, semua juga mereka memberikan satu kontribusi untuk mengadakan penelitiannya, ru'yahnya. Jadi jika hilal awal Ramadan 1442 Hijriah hari Senin tanggal 12 April teramati dari wilayah Indonesia ini sudah memenuhi kriteria MABIMS. Karena sudah menikmati BIMS, baik, kita teruskan lagi di sini. Memang Bapak, bahwa mengapa di Indonesia ada ru'yah? Ini landasannya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan. Poin pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Bukan hisab dan ru'yah, ru'yah dan hisab. Oleh pemerintah RI, CQ Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Di sini, kenapa ru'yah duluan?
Karena ruyah di sini fungsinya adalah konfirmatif, sedangkan hisabnya informatif. Jadi apa yang tertera dalam takwim standar itu sifatnya masih informatif, baru nanti setelah sidang isbat diputuskan sudah sah konfirmasi. Dan itu ini dan seterusnya seluruh Indonesia wajib menegakkan pemerintah, kemudian juga dalam menetapkannya berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan instansi terkait. Kemudian hasil ruyah dari daerah yang memungkinkan hilal diruyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlahnya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Yang dimaksud adalah sesama negara serumpun MABIMS. Nah, ada yang menarik lagi ingin saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan Indonesia itu sangat luas terbentang. Masa sih tidak ada yang terang se-Indonesia? Itulah keuntungan Indonesia yang sangat luas. Berbeda kalau mohon maaf negara seperti Singapura. Singapura ruyahnya kalau ruyah juga repot, tempatnya kecil sedikit. Di situ misalnya mendung ya sudah selesai. Makanya mereka pakai hisab. Atau negara lain yang lebih dalam daerah bujurnya tipis, itu riskan. Tapi Indonesia dengan bentangannya yang lebih dari 1/8 keliling dunia sangat memungkinkan. Ada wilayah-wilayah dari 88 titik itu yang bisa melihat karena memungkinkan. Dan kalau ada yang melaporkan satu saja itu bisa dipakai sebagai bahan untuk penetapan. Nah, mudah-mudahan ini terjadi. Mohon maaf Bapak, saya ingin menjelaskan sedikit. Fatwa MUI ini mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berharap juga tidak terjadi pada hari ini. Fatwa 1981 tanggal 27 Juli 1981 Syawal saat itu. Sekiranya hilal tidak dapat dilihat, maka hilal yang setinggi apa yang tersebut di atas dapat dijadikan pedoman awal akhir Ramadan. Jadi kok gelap semua se-Indonesia. Ini adalah fatwa di masa lalu, penerus di masa kita. Apa? Ya kita lihat fatwa ini dipakai pada kasus Ramadan 1987. Insyaallah kita sangat-sangat dengan kondisi Indonesia yang sekarang semakin banyak tempat, kemungkinannya sangat besar. Dan inilah Pak, ada yang mengatakan itu kan fatwa Pak, tolong dipahami. Ini juga ada kaitannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006. Undang-undang Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian ruyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Nah, landasannya diminta Menteri Agama memberikan penetapan isbat terhadap kesaksian terus. Jadi memang hakim agama itu punya kewenangan, punya undang-undang. Kalau sudah ditetapkan oleh mereka, dan mereka juga memiliki landasan keilmuan yang memang terus dikembangkan. Jadi sinergis antara Kementerian Agama dengan apa namanya, Badan Peradilan Agama. Baik, ini penjelasan pasal 52-nya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi kita sama-sama ikuti paparan posisi hilal awal Ramadan 1442 Hijriah. Sebelum kita lanjut kepada sidang isbat, kepada Bapak Ibu kami silakan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang telah disiapkan di ruang VIP dan di Masjid Al-Ikhlas. Dan seusai sholat maghrib nanti kami mohon perkenan kepada Bapak Ibu untuk kembali memasuki ruang acara, karena pembukaan sidang isbat nanti akan dimulai pada pukul 18:15 yang akan dipimpin oleh Bapak Menteri Agama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.